Saya diberikan tema peran istri dalam keluarga dan pelayanan. Ya, saudara, ketika saya mendapatkan tema ini sempat juga menjadi satu pikiran. Saya berpikir, saya baru 20 tahun menjadi seorang istri. Oke, saya baru 20 tahun menjadi seorang istri. Di sini banyak sekali yang saya rasa sudah lebih dari 20 tahun, termasuk dari ketua kita, ya, Bapak Novi dan Ibu Tanti sudah lebih dari 20 tahun. Jadi saya masih dibilang masih sangat muda ya. Saya juga masih perlu banyak belajar di dalam hidup saya, bagaimana menjadi seorang istri yang mempunyai peran di dalam keluarga dan pelayanan. Tapi pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, saya juga sempat kaget karena ternyata banyak juga para pria-pria yang mengikuti ini. Dan biar kita sama-sama diberkati ya, saya rasa bukan hanya istri yang perlu mendengarkan ini, tetapi pria juga perlu mungkin mendengarkan ini ya, suami-suami. Puji Tuhan, peranan istri dalam keluarga dan pelayanan. Mari sama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, saya mengambil dari Kejadian pasal yang kedua. Di dalam slide selanjutnya, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18, kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan supaya kita sama-sama juga dapat diberkati oleh firman Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, kutipan firman Tuhan ini memberikan penegasan kepada kita bahwa suami istri memiliki posisi yang sama dalam sebuah keluarga di hadapan Tuhan. Ya, serta memiliki peran dan tanggung jawab yang sama-sama penting. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ini, kalau kita melihat di sana dikatakan ketika Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, bahkan Tuhan memberikan kuasa kepada Adam, Tuhan membawa binatang-binatang yang telah diciptakan Tuhan untuk Adam memberi mereka nama. Ya, sehingga sampai saat ini seperti yang nama yang diberikan Adam, itulah nama binatang-binatang yang kita lihat hari-hari ini. Ya, tetapi ternyata dikatakan oleh firman Tuhan, di sana Adam tidak menemukan seorang pendamping yang cocok dengan dia, yang sepadan dengan dia, yang seimbang dengan dia. Sehingga dikatakan Tuhan membuat atau membentuk seorang perempuan dari tulang rusuk Adam untuk menjadi pendamping Adam yang seimbang, yang cocok dengan Adam ya. Dan saya menulis di sini istri, dia adalah pasangan yang sepadan, seimbang atau sebanding ya. Di dalam bahasa Indonesia masa kini itu memakai kata cocok. Jadi istri itu adalah pasangan yang sepadan, yang sebanding, seimbang, cocok dengan Adam yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan istri, dia punya tanggung jawab atau peran yang penting juga di dalam kehidupan keluarga. Ya, kita melihat saudara peran seorang istri ya. Peran seorang istri yang pertama menjadi penolong dalam keluarga. Ya, firman Tuhan sendiri yang sudah kita baca tadi berkata bahwa aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi peran istri yang pertama di dalam kehidupan keluarga adalah penolong. Kalau berbicara penolong, saudara, seorang penolong itu yang pertama dia harus menjadi pribadi yang kuat. Jadi seorang penolong yang pertama dia harus menjadi pribadi yang kuat. Karena bagaimana dia bisa menolong jika dia adalah pribadi yang lemah? Menolong berarti dia membantu. Ya. Jadi dia harus menjadi pribadi yang kuat. Di dalam Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-25, saya bacakan, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Jadi seorang istri, seorang wanita
Dia harus menjadi pribadi yang kuat. Kuat di sini berarti sanggup menanggung segala beban dalam hidup, baik itu beban dalam pekerjaan ataupun beban dalam rumah tangga. Kuat di sini juga, saudara, itu berbicara tentang tidak mudah goyah, tidak mudah putus asa. Mungkin di dalam kehidupan keluarga, di dalam pelayanan, ada begitu banyak terpaan yang mungkin seringkali menghantam kehidupan keluarga kita, menghantam kehidupan pelayanan kita. Tetapi sebagai seorang istri, sebagai wanita yang telah ditempatkan Tuhan di samping seorang suami, dikatakan kita adalah penolong. Maka kita harus menjadi pribadi yang kuat. Jangan pernah kita menyerah, jangan kita berputus asa, walaupun begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi di dalam hidup kita. Karena ketika kita mempunyai pribadi yang kuat, kita bisa menolong suami kita bisa menolong keluarga kita bisa menolong pelayanan kita. Yang kedua, seorang penolong, saudara, dikatakan dia harus punya pribadi yang cakap. Kalau kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-31, di sana sangat jelas diceritakan tentang wanita yang cakap ya, atau perempuan yang cakap atau istri yang cakap. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-10, di dalam Amsal pasal yang ke-31, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi luar biasa, istri-istri, mari kalau kita mau menjadi seorang penolong, kita harus menjadi pribadi yang cakap. Cakap di sini adalah sanggup melakukan sesuatu atau mampu dapat melakukan sesuatu. Cakap di sini juga berbicara tentang pandai atau mahir. Saya percaya setiap istri-istri di sini punya kemampuan yang luar biasa yang kadang-kadang mungkin kita pendam. Padahal itu sebenarnya bisa kita eksplor ya saudara, bisa kita kerjakan. Karena istri-istri itu diberikan talenta oleh Tuhan luar biasa. Bahkan dia menjadi seorang penolong. Jadi mari kita sebagai istri ya, sebagai wanita yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita mau menjadi wanita-wanita istri-istri yang cakap. Cakap di sini juga mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu, tangkas atau cekatan, tidak lamban. Ya, saudara, itulah sebabnya saudara, seringkali kita melihat istri itu dia bisa mengerjakan 2 sampai 3 pekerjaan di dalam waktu yang bersamaan. Berbeda dengan laki-laki dengan suami. Suami ketika dia mengerjakan sesuatu, dia akan fokus dengan satu pekerjaan. Tetapi istri dia bisa mengerjakan 2 sampai 3 pekerjaan dalam waktu yang sama. Dia bisa sambil memasak, dia juga bisa sambil cuci piring, dia bisa sambil menyiapkan meja. Karena istri yang cakap itu dia cekatan ya, dia tangkas, dia aktif di dalam kehidupannya. Jadi sebagai seorang istri yang menjadi penolong di dalam keluarga, kita harus menjadi pribadi yang cakap. Yang ketiga, seorang penolong dalam keluarga, dia harus pribadi yang bijaksana. Kecakapan, kekuatan, saudara, itu tidaklah cukup. Seorang istri yang menjadi penolong dalam keluarga, dia harus mempunyai pribadi yang bijaksana. Bijaksana di sini artinya selalu menggunakan akal budi, pandai dan hati-hati, cermat ya saudara atau teliti. Pentingnya kebijaksanaan itu di dalam setiap kehidupan kita sebagai istri-istri ya saudara. Kita melihat contoh dari kehidupan Abigail di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-35, firman Tuhan di sana berkata bahwa Abigail adalah seorang yang bijaksana. Seorang yang bijaksana di sini saudara, saya mencatat adalah tetap tenang menghadapi masalah. Kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 ini, bagaimana Abigail dia tetap tenang ketika dia melihat ada masalah yang sedang terjadi di dalam keluarganya. Diceritakan di sana bahwa Abigail mempunyai seorang suami yang bernama Nabal. Dia adalah seorang yang jahat, seorang yang kasar. Tetapi Abigail adalah seorang istri yang bijaksana.
Pada suatu saat, saudara, dikatakan Nabal ini memiliki masalah dengan Daud, ya. Dan Nabal membuat Daud itu menjadi sangat marah, sehingga ada rencana Daud untuk menghabisi seluruh keluarga Nabal. Tapi Abigail sebagai seorang istri yang bijaksana, ketika dia melihat ada masalah terjadi di dalam keluarganya, ketika dia melihat ada masalah terjadi, dikatakan saudara, dia dengan bijaksana datang kepada Daud. Perlunya kebijaksanaan itu, saudara, di dalam kehidupan kita sebagai istri-istri. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita atau di dalam pelayanan kita, kita harus menjadi istri yang bijaksana. Jangan tergesa-gesa untuk bertindak, tetapi kita harus hati-hati. Karena dikatakan kita ini sebagai penolong, ya. Seringkali ya ada semboyan yang sering kita dengar, istri itu penolong, bukan perongrong. Ya saudara, ketika ada masalah terjadi, istri harus bijaksana untuk menghadapi setiap masalah persoalan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam kehidupan pelayanan, ya saudara. Saudara Abigail juga dikatakan dia tetap menjaga sikap dan perkataan, menenangkan, bukan memprovokasi. Ketika dia datang kepada Daud, di sana dia datang merendahkan diri di hadapan Daud. Dia berbicara dengan baik kepada Daud. Begitu juga ketika dia ada bersama dengan suaminya, dia bukan memprovokasi suaminya supaya membuat masalah itu semakin ruwet, semakin berat. Tetapi dengan bijaksana dia menghadapi semuanya itu. Sebagai seorang istri, perlunya kebijaksanaan di dalam kehidupan kita, sehingga ketika ada satu masalah mungkin terjadi dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, kita bukan membuat keadaan semakin keruh, tetapi bagaimana dengan sikap kita yang bijaksana, perkataan dan perbuatan kita yang baik, itu bisa menenangkan dan meredakan setiap masalah yang terjadi. Sehingga mungkin masalah yang besar itu akan terlihat kecil, masalah yang kecil akan terlihat tidak ada. Ya, karena apa? Kebijaksanaan seorang istri di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dan setiap pelayanan, ya. Saudara, itulah peran seorang istri, ya. Ketika kita menjalankan peran kita yang baik dan benar di dalam kehidupan rumah tangga, saudara, itu akan berdampak di dalam setiap pelayanan kita. Karena banyak di sini kita semua adalah ibu-ibu gembala. Seringkali kita lupa bahwa pelayanan pertama yang harus kita perhatikan itu adalah keluarga kita. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita yang benar, kewajiban kita yang baik di dalam kehidupan keluarga kita, saudara, maka itu akan berdampak di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi sesibuk apapun kita mungkin di tengah-tengah pelayanan, ketika Tuhan mempercayakan banyak talenta dalam hidup kita, jangan pernah mengabaikan pelayanan dalam keluarga. Itu adalah nomor satu yang harus kita perhatikan sebagai ibu-ibu gembala, sebagai istri-istri. Puji Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, peran seorang istri, tadi kita sudah melihat menjadi penolong dalam keluarga. Seorang penolong itu harus pribadi yang kuat, seorang penolong itu harus pribadi yang cakap, seorang penolong itu harus pribadi yang bijaksana. Dan yang kedua, kita melihat peran seorang istri, yaitu yang kedua, menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga, mengurus dan merawat keluarga. Betapa pentingnya seorang istri untuk dapat menjalankan dengan benar fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Karena otomatis, saudara, ketika kita menjadi seorang istri, kita pun otomatis akan menjadi ibu di dalam rumah tangga kita. Ada banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan, ada banyak tugas yang diberikan kepada kita, ada tanggung jawab besar yang harus kita jalankan, yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, yaitu mengurus dan merawat keluarga kita, memperhatikan suami dan anak-anak kita. Saudara, ada 4 hal yang saya ingin sampaikan, saudara, berkaitan dengan fungsi sebagai ibu rumah tangga. Yang pertama, saudara, ibu rumah tangga itu dia bisa berperan sebagai guru bagi anak-anaknya. Amin.
Dia bisa berperan sebagai guru bagi anak-anaknya. Ketika anak-anak saya mulai sekolah, saudara, saya sering mengikuti rapat orang tua murid. Jadi di sana pun guru sering mengatakan mohon kerjasama dari orang tua untuk dapat mendidik setiap anak-anak. Karena waktu anak-anak di sekolah itu hanya berapa jam. Kebanyakan waktu anak-anak itu dia ada di rumah bersama dengan orang tua, bersama dengan istri, bersama dengan ibu dan ayah. Jadi betapa pentingnya sebagai orang tua, sebagai ibu yang mungkin sering ada di rumah untuk kita menjadi guru bagi anak-anak kita. Guru, saudara, dia harus seorang yang disiplin. Kita harus belajar mengajarkan anak-anak kita untuk disiplin. Satu kesaksian, saudara, suatu saat anak saya yang sudah SMA, dia keluar. Di rumah kita punya peraturan. Saya berkata, jam segini harus sudah di rumah. Ternyata dia pulang 1 jam lebih lama. Jadi karena kita punya peraturan di rumah yang kita harus ajarkan disiplin, jadi pintu rumah itu saya kunci. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam rumah. 1 jam dia ada di luar. Sebagai seorang ibu sebenarnya tidak tega. Ya saudara, bagaimana mungkin kita tega membiarkan anak kita di luar ya saudara. 1 jam duduk tidak tahu ngapain dalam keadaan yang gelap karena pada malam hari. Tetapi disiplin itu harus ada. Bukan berarti kita keras, tetapi disiplin ya saudara. Kalau keras itu tidak berdasar, tapi kalau disiplin itu berdasar untuk mengajarkan anak-anak supaya dia tahu mengikuti setiap peraturan. Jadi saudara, kita sebagai ibu rumah tangga di dalam kehidupan keluarga pelayanan kita juga harus mengajarkan untuk disiplin. Ya. Dan ternyata saudara, apa yang saya lakukan kepada anak saya, malam berikutnya ketika dia berkata dia akan kerja kelompok, saya berkata jam segini harus pulang. Dan benarlah, ya. Tepat pada waktunya dia datang, dia menggedor pintu kamar, dia berkata, "Good night mami, good night papi." Jadi benar-benar apa yang sudah dia alami, dia tidak mau lagi itu terjadi. Jadi harus ada kedisiplinan ya saudara. Yang kedua, seorang ibu rumah tangga itu dia mengajar. Saya pernah mendengar seorang anak muda berkata, bagaimana saya bisa kalau saya tidak diajari? Dia berkata itu kepada orang tuanya. Jadi ternyata betapa pentingnya seorang ibu rumah tangga untuk menjadi guru di dalam kehidupan keluarga bagi anak-anaknya, mengajarkan banyak hal kepada anak-anak. Dan dia akan bangga ketika dia diajari oleh orang tuanya, oleh ibunya. Ya saudara, seorang guru itu juga dia menasihati, menegur dan memberikan teladan. Ketika kita mengajarkan anak-anak, memberikan disiplin kepada anak-anaknya, tentu kita telah mempersiapkan diri, kita telah menunjukkan keteladanan yang baik bagi mereka. Ya, sehingga ketika kita melakukan pengajaran kepada anak-anak, mendisiplinkan mereka, menasihati mereka, mereka menegur, tidak ada kata-kata berkata, "Oh, mami aja, ibu aja tidak melakukannya." Ketika kita sudah melakukan itu sebagai seorang ibu, saudara, dan kita memberikan disiplin kepada anak-anak, anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang penurut. Karena apa? Kita telah memberikan teladan kepada mereka. Ya, saudara, itu adalah fungsi sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan tugas-tugasnya di dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, ibu rumah tangga itu harus menjadi guru bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Sekali lagi, seorang guru itu disiplin, mengajar, menasihati, menegur, memberi teladan. Yang kedua, saudara, ibu rumah tangga, kita bisa berperan sebagai seorang sahabat di dalam slide selanjutnya. Oke, ibu rumah tangga itu dia berperan sebagai sahabat bagi anak-anaknya. Saudara, dan inilah yang kadang-kadang jarang terjadi ya saudara di dalam kehidupan keluarga. Saya berkata ketika kita bisa menempatkan diri sebagai ibu yang menjadi sahabat bagi anak-anak kita tidak akan pernah kehilangan wibawa kita sebagai seorang ibu.
Tetapi ketika kita bisa menempatkan diri seperti sahabat bagi anak-anak kita, kita sedang membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Jadi pentingnya seorang ibu untuk menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga, dia menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Saudara, sahabat di sini ada kesetaraan. Kadang-kadang kita harus menurunkan ego kita untuk bisa menyenangkan anak-anak kita. Suatu saat anak saya pernah mengajak kami untuk nonton bersama film yang sangat dia suka. Sebagai orang tua, saudara, sebenarnya film itu tidak, saya juga rada-rada kurang mengerti ya saudara. Tetapi saya mau belajar bagaimana supaya anak-anak itu dia bisa senang, dia bisa enjoy, dia bisa bahagia. Dia menganggap orang tua seperti sahabatnya dia. Jadi kami mengikuti ya saudara, mengikuti apa yang dia mau untuk nonton bersama. Dan ternyata kami melihat mereka itu sangat enjoy ya, sangat menikmati ya waktu kebersamaan itu. Saudara, sebagai orang tua, sebagai ibu khususnya ya, bagi kita para wanita-wanita yang sudah memiliki anak yang sudah dikaruniai oleh Tuhan, anak-anak yang luar biasa, mari kita belajar menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Beri mereka kebahagiaan, sekali-sekali kita bercanda dengan anak-anak kita dan berikan mereka kenyamanan. Sehingga mereka akan betah untuk ada bersama dengan keluarga, bersama dengan ibu mereka. Karena apa? Mereka merasa bahwa ibu mereka bisa menjadi seperti sahabat bagi mereka. Mereka juga bisa curhat kepada kita sebagai ibu-ibu. Mari kita mau menjalankan fungsi kita di dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai istri-istri. Jadilah sahabat bagi anak-anak kita. Yang ketiga, saudara, fungsi sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu bisa menjadi konselor bagi anak-anaknya. Hari-hari ini ada begitu banyak sekali, saudara, anak-anak yang mengalami trauma, kegelisahan, ketakutan, kekecewaan, sakit hati. Dan seringkali mereka mencari orang lain untuk mereka bisa menceritakan apa yang sedang mereka alami. Ya saudara, di dalam 2 minggu ini saudara, kami sedang menangani seorang pemudi. Ya, ternyata dari dia sejak SD, dia sudah mengalami kekecewaan, sakit hati, trauma ya di dalam hidupnya. Sampai saat ini itu masih membekas di dalam hatinya. Sehingga dia menjadi orang yang tertutup, tidak suka terbuka kepada orang lain. Untuk berteman pun, dia kadang-kadang seperti takut-takut ya saudara. Saudara, kita sebagai orang tua, kita harus mengenali bagaimana kehidupan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita mengalami hal yang demikian. Mereka lebih mencari orang lain untuk mencurahkan apa yang sedang mereka alami. Jadilah konselor bagi anak-anak kita. Gali setiap kehidupan anak-anak kita. Karena banyak hal yang mungkin yang sedang mereka simpan di dalam hati mereka. Bertanya kepada mereka. Ketika kita menjadi konselor, saudara, anak-anak tidak membutuhkan kita untuk menjadi hakim bagi mereka. Tetapi yang dia ingin, kita bertanya kepada mereka, mendengarkan mereka, menerima mereka, memahami kehidupan mereka. Banyak sekali di luar sana, saudara, permasalahan-permasalahan sehingga konselor hari-hari ini itu sangat laris ya, saudara. Kita sebagai orang tua, kita harus bisa memahami anak-anak kita. Jadilah konselor bagi anak-anak kita. Maka kita akan melihat kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, pelayanan kita akan diberkati oleh Tuhan. Akan ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, di mana ada kerukunan, di sana berkat Tuhan dicurahkan. Di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang terakhir, saudara, sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga di dalam slide yang terakhir, saudara, sebagai orang tua, kita berperan sebagai pelatih. Kita berperan sebagai pelatih bagi anak-anak kita. Melatih, memotivasi atau memberi semangat, menguatkan, memberi pujian, dan mempercayai. Kita melatih anak-anak kita untuk mereka menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang dewasa,
Sehingga ketika mereka ada di dunia luar, saudara, mereka tidak kaget. Karena di dunia luar sana, saudara, di luar dari kehidupan keluarga kita, mungkin lebih berat yang akan mereka alami. Karena itu bagaimana kita sebagai orang tua mempersiapkan kehidupan keluarga kita, pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, mempersiapkan anak-anak kita untuk mereka menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang dewasa. Sehingga ketika mereka berjuang, saudara, apapun terpaan yang akan mereka hadapi, mereka akan tetap kuat, mereka akan tetap berdiri teguh di dalam kehidupan mereka. Sebagai ibu rumah tangga, kita harus memotivasi anak-anak kita, memberikan mereka semangat. Kadang-kadang mungkin, saudara, ada satu waktu mereka gagal dalam hidup mereka, ya. Tetapi bagaimana sebagai seorang ibu, jangan kita menjatuhkan mereka, menyalahkan mereka, tetapi kita memberikan semangat bagi mereka, memotivasi mereka untuk lebih maju lagi, untuk lebih berkembang lagi, menguatkan mereka saat mereka dalam kelemahan mereka, memberi pujian ketika ada sesuatu yang sudah mereka kerjakan. Kita belajar untuk memberikan pujian kepada anak-anak kita, ya. Bahkan ketika orang lain pun melihat, ya kita kalau menonton, ya saudara, seperti sepak bola, wah kalau mereka bisa gol, wah kita luar biasa, memberikan sorak-sorai yang luar biasa. Mari kita praktekkan itu di dalam kehidupan keluarga dan pelayanan kita. Ketika anak-anak kita, keluarga kita, atau mungkin jemaat yang kita layani, yang Tuhan percayakan bagi kita, telah melakukan sesuatu, mari kita belajar untuk memberikan mereka pujian. Bukan orang Manado bilang makan puji, ya saudara. Tetapi kita belajar, itu artinya kita menghargai apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka lakukan. Dan kita belajar untuk mempercayai, ya saudara. Saya belajar untuk mempercayai anak-anak saya, ya saudara. Karena saya tahu mereka bisa. Ketika kami mempercayakan mereka untuk terlibat di dalam bermain musik di gereja, saudara. Mungkin kalau orang melihat, ya mereka mainnya belum bagus-bagus banget, ya kata orang bilang. Belum mahir di dalam bermain. Tapi kami belajar untuk memberikan mereka kepercayaan. Dengan kita memberikan mereka kepercayaan, mereka akan semakin berkembang. Saudara, di dalam kehidupan keluarga maupun pelayanan yang Tuhan percayakan, kita juga belajar memberikan kepercayaan. Karena saya percaya setiap pribadi diberikan talenta oleh Tuhan. Dan talenta itu jika tidak dikembangkan, dia akan tetap begitu. Tetapi talenta sekalipun mungkin cuma satu, ketika kita mengembangkannya itu akan semakin berlipat-lipat kali ganda. Dan bagaimana bisa mereka mengeksplor talenta mereka kalau kita tidak memberikan mereka kepercayaan? Jadi sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai ibu-ibu gembala, kita belajar untuk memberikan kepercayaan bagi anak-anak kita, bagi jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kita akan melihat rumah tangga dan pelayanan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, itulah peran sebagai istri di dalam keluarga dan pelayanan, ya saudara. Yang pertama, menjadi penolong di dalam keluarga, yang harus mempunyai pribadi yang kuat, pribadi yang cakap, dan pribadi yang bijaksana. Dan yang kedua, istri harus menjalankan fungsi di dalam kehidupan rumah tangga, yaitu mengurus dan merawat keluarga. Menjadi seorang guru bagi anak-anak dan pelayanan, menjadi sahabat, menjadi konselor, dan menjadi pelatih. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu gembala, dan bapak-bapak gembala juga yang begitu banyak, sebagai pelayan-pelayan Tuhan dan sidang jemaat Tuhan. Kita terus membawa hidup kita untuk semakin indah di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian yang bisa saya sampaikan.